I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanya Angel Valentine dari Prodi Ilmu Hukum Paralel 2021 dengan NIM 210504031. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait materi hukum perdata, yakni hukum waris. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian hukum waris. Apa itu hukum waris? Ialah merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan, penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda seperti hukum waris adat. Sampai saat ini, sekarang, hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda. Kemudian hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam, hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam pada pasal 171 sampai 214 KHI. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUH Perdata. Kemudian hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasannya adalah hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan terdapat dalam pasal 528 KUH Perdata. Kemudian hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik pada pasal 584 KUH Perdata. Oke, hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pelaku meninggal, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara dengan pihak ketiga. Menurut R. Santoso Puja Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang lain yang masih hidup. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diketahui beberapa istilah di antaranya. 1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. Kedua, ahli waris atau orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan tersebut. Harta warisan ialah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif. Pewaris merupakan proses beralihnya harta kekayaan atau hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli waris. Sifat hukum waris ini berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. Berikut bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Terdapat 3, di antaranya 1, sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Awas, Bata, Ambon, Irian, Jaya Timur, dan Bali. Kemudian sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah saja, yaitu Minangkabau. Kemudian yang terakhir sistem bilateral atau parental atau sifat ke bapak dan keibuan, yaitu menarik dari garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Perbedaannya yaitu terdapat pada ibu dan pihak ayah. Terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, Sumatera Selatan. Kemudian apa saja subjek hukum waris?
Pewaris orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda kekayaan adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Ahli waris yaitu berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. Misalnya, jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Berdasarkan penggantian disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau cucu-cucu pewaris. Ketiga, pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang dimana bukan ahli waris tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu statement atau wasiat. Lanjut, hak dan kewajiban pewaris dan ahli pewaris. Hak dan kewajiban pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat yang berupa ersteling atau suatu penunjuk atau suatu beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalannya. Kemudian ada legat atau pemberian hak kepada seseorang atau dasar testament atau wasiat yang khusus. Kemudian kewajiban pewaris. Apa itu kewajiban pewaris? Merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitime portia, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Ini terdapat dalam pasal 913 KUH Perdata. Kemudian hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris. Hak ahli waris terdapat beberapa di antaranya. Satu, menerima secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Kemudian, menerima dengan reserve atau hak untuk menukar, ini harus dinyatakan pada panitera pengadilan negeri di tempat setempat. Warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara beneficiar ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan. Kemudian kita masuk ke kewajiban ahli waris. Terdapat beberapa kewajiban ahli waris, di antaranya satu, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian ketiga, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Dan yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Oke, baik, saya rasa cukup. Sekian pemaparan dari saya terkait materi hukum perdata, yakni hukum waris. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Angel pamit undur diri. Terima kasih.